Pendidikan, satu kata yang sangat lekat dengan kita. Tetapi, apa kita sudah yakin tahu makna sebenarnya? Sebelum kita menerka-nerka lebih jauh mengenai apa makna pendidikan yang sebenarnya, lebih baik kita kenalan dulu dengan Bapak Pendidikan Indonesia Soehardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah laki-laki jenius, aktivis kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan Indonesia. Atas jasanya dalam memperjuangkan pendidikan, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Yang pertama, tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Manusia yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara poinnya ada dua. Yang pertama, selamat raganya. Yang kedua, bahagia jiwanya. Bahagia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam proses menuntun, guru hanya sebagai pamong yang hanya mampu memberi tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Anak-anak diberi kebebasan. Kita hanya memberi arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru sebagai penuntun juga harus mampu menuntun anak pada kodratnya, baik sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga mereka mampu menumbuhkan karakter positif yang kuat. Guru harus mampu memfasilitasi semua aspek perkembangan anak secara optimal yang dipusatkan pada karakteristik, kebutuhan, dan potensi anak itu sendiri. Kodrat alam lekat dengan konteks sosiokultural yang ada di lingkungan tempat tinggal anak, sehingga dalam melakukan pembelajaran, hendaknya guru mampu mengembangkan pembelajaran yang kontekstual dengan lingkungan kehidupan siswa. Sedangkan kodrat zaman lebih menekankan pada tuntunan atau tren zaman yang dialami oleh anak ketika mereka hidup, tumbuh, dan berkembang. Pada saat ini, pendidikan menekankan pada keterampilan abad 21 yakni 6C. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, communication atau berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, collaboration. Yang keempat, creativity. Yang kelima, compositional thinking. Dan yang terakhir, compassion and character building. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara dikenal dengan semboyan trilogi pendidikannya yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Ketiga semboyan tersebut memiliki arti yaitu di depan memberikan tauladan, di tengah memberikan semangat, dan yang di belakang memberikan dorongan. Trilogi pendidikan ini lebih berfokus kepada kita guru untuk berperilaku dan membimbing siswa mencari atau mengembangkan potensi terbesar dari dirinya. Guru harus bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Guru juga selalu berada di tengah-tengah anak untuk memberikan semangat, serta guru harus mampu memberikan dorongan, dukungan, dan arahan untuk anak dalam mengembangkan potensi terbesar dari dirinya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga terkenal dengan asas trikonya yakni continue, convergent, dan konsentris. Continue artinya berkelanjutan. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini adalah hasil yang kita pelajari dari masa lalu kita. Selanjutnya, convergent. Berarti kita bisa dan mampu belajar dari banyak sumber. Pelajarilah sesuatu dari luar zona nyaman kita. Tambah terus pengetahuan dan keterampilan kita dari mana saja. Namun, walaupun belajar dapat berasal dari mana saja, ada prinsip yang terakhir yakni konsentris, berarti belajar harus disesuaikan dengan identitas dan konteks dari kehidupan kita masing-masing. Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kehidupan. Kita sebagai guru dianalogikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai petani, dan anak adalah benih tanaman yang disemai atau ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Jadi kita tidak bisa memaksakan benih padi misalnya, untuk menjadi jagung. Begitupun sebaliknya, kita harus mampu merawat benih padi tersebut untuk tumbuh dan berkembang menjadi padi yang berkualitas baik. Sudah tugas kita atau Pak Tani tadi untuk merawat benih, memberikan kebutuhan, memfasilitasi tumbuh kembang, dan menjaganya dari faktor-faktor pengganggu yang akan membahayakan tumbuh kembang mereka. Seperti itulah analogi seorang guru menurut Ki Hajar Dewantara.
Maka dari itu, dalam melakukan pembelajaran, hendaknya kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak dapat mendorong anak terlibat aktif dalam membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus dipenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Hal ini akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Itulah pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpusat pada murid. Semoga kita guru dapat memaknai arti pendidikan lebih dalam dan dapat mengimplementasikannya dalam pembelajaran kita agar potensi terbesar dalam diri anak kita bisa berkembang, tumbuh, dan menjadi apa yang mereka inginkan dan mereka harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.